Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mutia dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi dengan NPM 10221164. Baik, di pembahasan kali ini ada 3 subbab pembahasan. Yang pertama ada Tariful Quran, yang kedua ada Asmaul Quran, dan yang ketiga ada Muqtada al-Iman bil Quran. Bab yang pertama, Tariful Quran. Menurut bahasa, Quran berarti bacaan. Pengertian seperti ini dikemukakan di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, ataupun malaikat. Tariful Quran dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada mukjizat, yang kedua diturunkan ke dalam hati Muhammad, yang ketiga diriwayatkan secara mutawatir, dan yang keempat membacanya adalah ibadah. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya itu diantaranya terletak pada fasahah dan balaghahnya, keindahan, susunan, dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua, diturunkan ke dalam hati Muhammad. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura ayat 192-195. Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Muhammad, maksudnya ialah Al-Quran itu dibacakan oleh Jibril sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad memahami betul arti dan maksudnya, serta Al-Quran itu tertancap kuat di dalam hati. Kemudian, lewat kandungan Al-Quran dapat memberi peringatan akan akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mengingkari kebenaran. Yang ketiga, diriwayatkan secara mutawatir. Diturunkan secara mutawatir adalah pengetahuan yang disampaikan dengan penjagaan yang ketat dari generasi ke generasi dan diakui secara luas sebagai benar tanpa keraguan. Kesaksian tentang hal ini disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila turun kepada beliau sesuatu, beberapa ayat Al-Quran, dipanggillah oleh beliau kepada yang biasa menuliskan Al-Quran. Beliau bersabda, tulis semua ayat ini pada surat yang disebut di dalamnya tentang ini dan itu. Begitupun jika turun padanya satu ayat, beliau berkata, tulis ayat ini di surat yang disebut di dalamnya ini dan itu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3011. Lalu yang keempat, membacanya adalah ibadah. Dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29-30. Selanjutnya, bab kedua yaitu Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 99 nama dan dianjurkan untuk disebutkan ketika berzikir ataupun berdoa. Yang pertama ada Alkitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, petunjuk. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketiga, rahmat. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 138. Yang keempat, cahaya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Yang kelima, ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Yang keenam, obat. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Ketujuh, kebenaran.
Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sesekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Kedelapan, penerangan. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 138. 9. Pelajaran. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Ke-10. Berita gembira. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Surat Quran An-Nahl ayat 89. Lalu yang selanjutnya, yang ke-11 yaitu pengingat. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijj ayat 9. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi yang pertama yaitu Kitabun Nabi'i wal Akbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Fungsi yang kedua yaitu Kitabul Hukmi wa Syariah, kitab hukum dan syariah. Al-Quran juga berisi hukum-hukum syariat yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Al-Quran menerangkan hukum ke dalam 4 sistem, yaitu bersikap tegas dan tidak memungkinkan adanya ijtihad seperti sholat, zakat, puasa, dan zina. Tidak berapa terang, maksudnya memungkinkan timbul perbedaan di kalangan mujtahid, perintah-perintah dan larangan-larangan di antara keistimewaan syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa ia merupakan syariat yang mudah dan sederhana, melepaskan dari belenggu dan beban seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Maidah ayat 50. Fungsi Al-Quran yang ketiga ialah Kitabul Jihad atau kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di dalam banyak ayat, dalam arti khusus yakni qital, dalam arti umum yakni sebagai bentuk upaya dalam rangka meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Fungsi Al-Quran yang keempat ialah Kitabul Tarbiyah atau kitab pendidikan. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran ayat 79. Fungsi Al-Quran yang kelima ialah pedoman hidup. Allah memerintahkan agar manusia menerima Al-Quran dengan tidak ragu-ragu dan meyakini kebenarannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan petunjuk, cahaya, tuntunan hidup manusia yang akan mengantarkan setiap manusia dari kegelapan menuju terang, dari jahil menuju cahaya iman. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada akidah atau keimanan, yakni keyakinan bahwa Allah adalah maha segalanya, baik sifat atau zatnya. Yang kedua ibadah, yaitu sebagai penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga akhlak, yaitu budi pekerti yang baik. Lalu yang terakhir hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran yang terakhir atau yang keenam yaitu kitab ilmu pengetahuan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 mempunyai isi kandungan perintah membaca yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaknai sebagai seruan untuk membaca buku, membaca kebesarannya, serta membaca diri sendiri maupun alam semesta. Bab yang ketiga yaitu Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntunan iman kepada Al-Quran. Salah satu tuntunan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bi Quran atau iman kepada Al-Quran. Cara berhubungan erat dengan Al-Quran yang pertama yaitu dengan belajar dan mengajarkan serta membacanya. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Lalu yang kedua, memahami dan mentadaburi isinya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu dengan menguatkan iman, mensucikan hati, khusyuk dalam tangisan, meneladani akhlak Rasulullah,
Lalu solusi masalah dalam kehidupan. Dan yang terakhir, berhubungan erat dengan Al-Quran, yaitu dengan cara menjaga dan memeliharanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijj ayat 9, Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran hingga kini dan hingga hari kiamat nanti melalui para hafiz dan hafizah. Dari ingatan mereka lah ayat-ayat Allah terjaga kemurniannya. Beberapa sahabat yang memelihara Al-Quran sejak era kekhalifahan Abu Bakar Zaid bin Sabit. Di masa Khalifah Utsman Musab tersebut baru dikumpulkan Ibnu Abbas juga merupakan seorang penghafal Quran. Terdapat pula nama Ubay bin Ka'b selain Zaid bin Sabit. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.